Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai surah urutan ke-13 sesuai dengan susunan surah-surah dalam mushaf. Itulah surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd 43 ayat. Dan surah ini diperselisihkan di antara para ulama apakah tergolong surah Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah, atau turun setelah Nabi hijrah. Namun apakah kita mengatakannya surah Makkiyah atau surah Madaniyah? Para ulama sepakat surah ini turun sebelum surah Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah turun kurang lebih 10 tahun, dari mulai tahun pertama Nabi hijrah sampai dengan ayat terakhir dari Quran yang turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Hampir 10 tahun turun Al-Baqarah. Dan surah Ar-Ra'd ini turun sebelum Al-Baqarah. Ar-Ra'd artinya petir. Di dalam Al-Quran kata petir hanya disebutkan 2 kali, kata Ar-Ra'd. Satu di surah Ar-Ra'd ini, dan yang kedua di surah Al-Baqarah. Karenanya kita melihat, karena kata Ra'd ini salah satu kata yang unik, tidak disebutkan di banyak tempat, maka dinamakanlah surah ini dengan nama tersebut. Karena penamaan satu surah dengan nama tertentu itu banyak alasannya. Kadang-kadang satu surah dinamakan dengan kata yang hanya disebutkan di surah tersebut. Seperti surah Zukhruf. Kita tak temukan kata Zukhruf di surah lain. Kadang-kadang satu surah dinamakan dengan kata yang paling banyak disebutkan di sana. Seperti surah Maryam, berulang kata Maryam berkali-kali dan kisahnya juga disebutkan. Terkadang satu surah dinamakan dengan nama tertentu karena kata itu disebutkan di awal surah. Nah, jadi surah Ar-Ra'd ini kaitannya nama Ar-Ra'd dengan tema surah. Kita tahu yang namanya petir. Ini salah satu tanda kebesaran Allah, fenomena alam yang Allah tunjukkan, mencerminkan bagaimana kuasanya Allah. Bagaimana petir yang menyertai turunnya hujan. Air hujan itu bisa jadi berkah, membawa kebaikan bagi banyak masyarakat yang merindukan turunnya air hujan. Tapi di kondisi yang lain, boleh jadi petir itu menyertai hujan yang deras, yang begitu dahsyat, yang tak jarang itu juga menjadi
tenteranya Allah untuk menghukum siapa yang ingin dihukumnya dari hambanya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita coba angkat apa tema yang menghubungkan ayat-ayat dalam surah Ar-Ra'd ini, kita akan temukan satu pesan penting yang ingin Allah sampaikan di surah Ar-Ra'd. Apa itu? Kebenaran itu adalah kuat dan tidak akan pernah dapat dikalahkan. Sebaliknya, kebatilan itu adalah lemah. Walaupun zahirnya nampak kuat, namun pada akhirnya kebatilan itu akan sirna. Inilah pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita lewat surah Ar-Ra'd ini. Dan Allah menyampaikan pesan ini lewat tata cara yang beragam untuk menghantarkan kita kepada keyakinan tentang apa yang disampaikan. Kita lihat di ayat pertama pembuka, Allah bercerita tentang Al-Quran. Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab, walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, itulah ayat-ayat kitab suci Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah kebenaran. Jadi salah satu nama Al-Quran apa? Al-Haq. Kenapa Quran disebut kebenaran? Karena memang tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Dari huruf pertama sampai huruf terakhir, dari Bismillah sampai dengan akhir surah An-Nas, semuanya la ya'tihil batilu min baini yadayhi, enggak datang kebatilan, mau dari depan, dari belakang, dari samping kanan ataupun kiri, tak mungkin ada kebatilan dalam Quran. Jadi Allah tegaskan di ayat pertama ini, siapa yang ingin mengenal kebenaran, maka kebenaran itu terangkum dalam Al-Quran. Quran adalah Al-Haq. Tapi sayangnya kata Allah, kebanyakan orang tak beriman, gak yakin Quran itu benar, gak yakin Quran itu merangkum semua fakta-fakta yang dibutuhkan manusia untuk sampai kepada Tuhannya. Jamaah rahimakumullah, setelah mengagungkan Al-Quran di ayat pertama, ayat berikutnya Allah ingin tunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Maka disampaikanlah tanda kekuasaan Allah itu beragam di alam semesta. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad tarawnaha. Allah lah yang mengangkat langit tanpa ada tiang penyangganya, kata Allah. Summastawa al-arash. Allah dengan kekuasaannya bersemayam di atas arash. Wa sakhkhara syamsa wal qamar. Allah tundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan manusia. Kullun yajri li ajalin musamma. Semua makhluk yang bergerak dan hidup untuk jangka waktu tertentu. Jadi artinya yang abadi ya cuma Allah. Matahari yang nampak begitu besar, begitu ya, kita bandingkan dengan benda-benda langit lainnya, tak ada perbandingan. Tapi walaupun demikian, kullun yajri li ajalin musamma. Matahari pun punya ajalnya, bulan punya ajalnya, apalagi manusia dan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Jamaah rahimakumullah, berikutnya Allah tunjukkan lagi tanda kebesarannya. Huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah Allah yang menghamparkan bumi. Bagaimana diciptakan bumi ini terhampar sehingga kita mampu mengolahnya. Gunung bisa diratakan dengan tanah. Gunung dan bukit bisa dibuat terowongan. Kenapa? Karena sifat bumi itu Allah hamparkan. Coba bayangkan permukaan bumi sekeras besi semua. Tak mungkin manusia dapat mengolahnya.
Begitu juga Allah jadikan di antara permukaan bumi ini rawasiya, bukit-bukit dan gunung-gunung, wa anhara, ada pula sungai-sungai yang mengalir. Bahkan Allah tunjukkan tanda kebesarannya. Wa ja'al, ya, wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn itsnain. Di setiap buah-buahan Allah jadikan berpasang-pasangan. Tumbuhan pun ada pasang-pasangannya, sehingga bisa terjadi pembuahan. Itu semua, kata Allah, kitab yang perlu dibaca dan direnungkan oleh orang-orang yang mau berpikir. Kembali disebutkan tanda kebesaran Allah. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun. Di bumi terhampar bagian-bagian yang berdampingan. Kadang-kadang kita lihat di situ ada, ya, tanah liat, di sana di sampingnya ada tanah gambut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ragamkan permukaan bumi dengan ciptaannya yang beragam. Bukan hanya itu. Wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhil sinwanun wa ghairu sinwan. Allah jadikan di atas permukaan bumi ada kebun-kebun anggur, ada kurma, ada tumbuhan yang bercabang, ada yang tak bercabang. Bahkan yang menarik di sini Allah katakan yusqa bima'in wahid. Kadang-kadang tumbuhan itu disirami dengan air yang sama, tapi buahnya berbeda-beda rasanya. Ada buah yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Padahal airnya sama yang disiram. Siapa yang membuat masing-masing tumbuhan punya karakteristik rasa dan sensasi tertentu ketika kita menikmatinya. Ini semua Allah ajak kita untuk mengarungi tanda kebesarannya yang ada di alam semesta. Nah, yang terjadi apa? Walaupun Allah sudah tunjukkan begitu banyak tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, ketika Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab suci, masih juga ada manusia yang ingkar. Bukan sekedar ingkar, kata Allah di sini. Tapi di ayat 6, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mereka meminta kepadamu seperti yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, kalau betullah kau utusan Allah, cobalah buktikan. Turunkan azab sekarang. Jangan banyak kali cerita. Mereka tergesa-gesa menuntut. Kalau betullah engkau utusan Allah, coba minta pada Tuhanmu agar turunkan azab untuk kami. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak merespon pendustaan itu dengan doa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW hatinya yang penuh dengan kasih sayang tahu kalau Nabi berdoa tidak ada yang dapat menghalangi turunnya azab dan siksa Allah. Tetapi Allah katakan, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas ala zulmihim. Allah itu maha mengampuni para hambanya walaupun mereka suka berbuat zalim. Zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, zalim kepada diri sendiri dengan tak beriman, apalagi zalim kepada orang lain dengan menghalang-halangi jalan dakwah, mengajak orang kepada kebenaran. Para hadirin rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan bagaimana keragaman makhluk ciptaannya yang terhampar di alam semesta. Begitu juga lah model keragaman respon manusia terhadap dakwah kebenaran. Ada yang menolak, ada yang cepat menerima, ada yang mikir-mikir dulu, ada yang mencoba membandingkan dakwah itu dengan kepentingan dunianya, sejalan atau tidak. Disinilah Allah katakan, di sini orang-orang yang menyembunyikan iman atau menampakkannya, menyembunyikan kekufuran atau memperlihatkannya,
Allah katakan alimul ghaibi wasyahadah. Allah tuh maha tahu, baik yang gaib ataupun yang terang benderang. Gak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Jamaah rahimakumullah. Di sini di ayat 11 Allah katakan bagi hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang beriman pada Allah, tunduk kepada aturan Allah, apa balasan yang Allah berikan untuk mereka? Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat yang menjaganya di depan, di belakang. Semuanya menjaga dan memelihara orang-orang beriman atas perintah Allah. Makanya Nabi kasih teladan dan contoh pada kita. Salah satu manfaat merutinkan membaca wirid pagi dan petang. Ini salah satunya adalah bagaimana Allah akan kirimkan malaikat untuk melindungi kita dari segala mara bahaya yang mungkin datang menimpa kita. Dan Allah katakan di sini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini mirip dengan ayat lain. Innallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala ibadihi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau di ayat ini katakan Allah tak akan merubah satu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Di yang lain Allah nggak akan ubah kenikmatan yang Allah turunkan kepada satu kaum menjadi azab dan bala kecuali karena hambalah yang terlebih dahulu merubah bagaimana interaksinya dengan Allah. Jadi kalau kita senantiasa patuh menjaga aturan Allah, Allah pun tak rubah kondisi kita. Tapi di saat kita berpaling darinya, mendustakannya, bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan, disitulah momentum Allah ubah kondisi kita. Nah, jadi maknanya di sini, kalau satu kaum biasa dapat nikmat, tiba-tiba nikmat itu berubah menjadi bencana dan musibah, maka sebenarnya yang berubah pertama kali bukan Allah, tapi kita. Kita yang tinggalkan kebiasaan baik yang selama ini kita buat sehingga mengundang datangnya nikmat Allah. Tapi ketika kemudian nikmat berganti dengan musibah dan krisis, boleh jadi itu cara Allah mengingatkan, aku gak akan ubah kondisimu kecuali karena kau sendiri yang merubahnya. Sebagaimana orang yang terbiasa dapat musibah, tiba-tiba Allah berikan kepadanya nikmat, itu juga buah dari karena kita siap siaga untuk berubah, hijrah, memperbaiki diri, sehingga Allah ubah kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, ini makna yang cukup dalam yang ingin Allah sampaikan lewat ayat ini. Wa idza aradallah biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah menghendaki keburukan untuk satu kaum, tidak ada yang dapat menghalangi dari terwujudnya kehendak Allah itu. Kalau Allah katakan, ini kaum ini cocok kena musibah ini, cocok kena bala ini, cocok dikasih krisis ini, maka tak ada yang dapat menolak. Tapi sesungguhnya Allah tidak akan menghendaki keburukan bagi satu hamba kecuali karena hamba itu yang lebih dulu mengganti bagaimana bentuk interaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa ta'ala ingin gambarkan di antara tanda kebesaran Allah adalah adanya kilat. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunsi'us sahabat thiqal. Dialah Allah
yang memperlihatkan kilat kepadamu. Dengan munculnya kilat itu muncul ketakutan dan harapan. Dan dialah Allah yang menjadikan langit itu menjadi mendung. Memang ada tafsiran secara ilmiah bagaimana siklus turunnya hujan. Air karena kena panas matahari, uap air naik ke langit membentuk awan, kemudian terkumpul digiring oleh angin, akhirnya kembali turun hujan. Itu tafsiran ilmiah. Tetapi di sisi lain, dalam hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah diriwayatkan pernah sekelompok orang Yahudi datang menghadap Rasul. Wahai Rasulullah, kami mau tanya dan mau mengetes, kau betul nggak seorang nabi? Ditanyalah 5 pertanyaan. Ditanya tentang ruh, ditanya tentang Zulkarnain, ditanya tentang lain-lain. Salah satu pertanyaan mereka adalah tentang petir. Apa itu ra'ad? Ditanya oleh orang Yahudi. Dan Rasulullah Muhammad SAW menjawab, petir itu adalah malaikat. Jadi dengan suaranya membuat takut sebagian orang, namun dengan suara petir menimbulkan harapan. Kalau ada satu kawasan udah lama tak turun hujan, tiba-tiba ada petir atau ada geledek, nah orang mengatakan bentar lagi turun hujan ini. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat tanda kebesarannya ini ingin tumbuhkan satu sisi ketakutan bagi sebagian orang, tapi di sisi lain Allah juga lahirkan harapan. Makanya di ayat ke-13 dikatakan di sini yusabbihur ra'du bihamdihi. Petir bertasbih memuji Allah. Ini salah satu mengapa para sahabat Rasulullah ketika menafsirkan kata ra'ad dalam ayat ini menafsirkan petir itu dengan malaikat, karena Allah mengatakan petir pun bertasbih memuji Allah. Wal malaikatu min khifatih, begitu juga malaikat takut kepada Allah. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha, Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ini gambaran petir, kilat, halilintar. Walaupun ada tafsiran ilmiahnya, tapi di sisi lain hadis-hadis Nabi memberikan tafsiran gaib bahwasanya itu semua adalah bagian dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, menarik untuk kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan 2 kelompok manusia. Kelompok yang beriman setelah Allah Subhanahu wa taala utus nabi, turunkan kitab, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta untuk kita baca. Itulah kitab alam semesta. Ada orang yang beriman kepada Allah setelah membaca kitab alam semesta ini. Sebagaimana beriman kepada Allah setelah membaca kitab suci Al-Quran dan beriman kepada Muhammad. Di sisi lain ada orang, Nabi diutus, Quran diturunkan, begitu banyak fenomena alam yang disaksikan setiap hari, namun sedikit pun itu tidak menggerakkan dia untuk beriman. Makanya Allah buat perumpamaan, orang yang beriman seperti orang yang bisa melihat, orang yang tak beriman seperti orang buta. Dikatakan di sini, qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Am hal tastawil dhulumatu wan nur, apakah kegelapan itu sama dengan cahaya? Ingin digambarkan, jalan kebenaran gak akan sama dengan jalan kebatilan. Jalan kebatilan itu
jalan yang penuh dengan kegelapan. Semuanya prasangka, semuanya sekedar dugaan, tak pasti. Tapi jalan kebenaran adalah jalan di mana tuntunannya itu tegas. Digambarkan seperti jalan yang ada lentera, cahaya yang menuntun kita untuk sampai di ujungnya. Kul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Di sini Allah terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bukan untuk kita jawab, tapi pertanyaan ini adalah meminta pengakuan dari kita. Antara orang yang beriman gak sama dengan orang yang kafir. Antara orang yang mengikuti Al-Quran yang benar seperti orang yang jalan di atas jalan yang terang benderang, sedangkan orang yang mengikuti kekufuran seperti orang yang meraba-raba di tempat yang gelap gulita. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat di dalam surah Ar-Ra'd ini ada dua perumpamaan. Ingin Allah gambarkan tentang kebenaran dengan kebatilan. Perumpamaan pertama, Allah umpamakan kebenaran itu seperti air. Kebenaran itu seperti air. Kalau kita lihatlah air hujan turun, bagaimana sungai-sungai yang kering pun mengalirkan air lagi. Air itu laksana kebenaran. Walaupun kadangkala air ditutupi oleh buih-buih dan sampah-sampah di atasnya, sampah-sampah itu tidak akan pernah menghilangkan air. Ya, kadang-kadang kita di lautan nampak buih. Sampah kotoran terbawa oleh air, tertutupi air itu. Itulah perumpamaan kebenaran. Kadang-kadang sesuatu yang benar itu tertutupi oleh kebatilan. Nampak orang baik, tapi karena dibusukkan oleh media, nampak dia jahat. Nampak ada orang benar, tapi karena dicitrakan dia negatif, selalu orang nganggap dia itu sebab segala kesalahan. Sebaliknya, sampah kadang-kadang dianggap orang itu sebagai yang baik karena posisinya di atas air. Selalu sampah itu di atas air, nggak pernah sampah di bawah air gitu ya. Dia mengapung di atas air. Begitulah potret kebatilan kadang-kadang menutupi jernihnya kebenaran. Tapi para hadirin, bagaimanapun banyaknya sampah itu, bagaimanapun banyaknya buih itu, buih tidak akan pernah menghilangkan air. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ke-17, fa ammaz zabadu fayazhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Allah katakan buih itu tidak akan bertahan lama, pasti akan hilang. Tapi apa yang bermanfaat untuk manusia, itulah kebenaran, maka akan tetap bertahan di muka bumi. Jadi ini perumpamaan. Kebenaran itu laksana air, walaupun kadang-kadang air tertutupi oleh sampah dan buih, tapi sesungguhnya buih tak akan pernah mampu untuk menghilangkan air. Begitu juga kotoran-kotoran kebatilan yang menutupi cahaya kebenaran tidak akan bisa mematikan kebenaran. Nah, perumpamaan yang kedua di surah Ar-Ra'd ini, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kebenaran itu dengan api. Dengan api. Digambarkan kalau kita punya emas batangan. Emas itu sudah banyak kotoran yang lengket di atasnya. Kalau kita ingin pisahkan emas dari kotoran yang menempel di sana, maka caranya adalah dengan membakar emas. Ketika emas dibakar dengan suhu yang tinggi, mencairlah emas, berpisah mana campuran yang kotor,
mana yang emas murni. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kadangkala turunkan malapetaka dan musibah. Tujuan malapetaka dan musibah itu laksana api yang membakar emas. Bagaimana Allah bisa bedakan mukmin yang hakiki dengan mukmin yang sempalan? Uji saja dengan musibah. Kasih saja krisis. Kasih saja masalah. Orang yang benar imannya, justru masalah-masalah yang ada di muka bumi makin membuat dia makin dekat sama Allah. Tapi kalau orang imannya itu palsu, diuji sebentar saja, langsung dia berbalik dari jalan kebenaran. Jadi sebagaimana api bisa memisahkan emas dari kotoran yang menempel, sebagaimana air kadangkala tertutupi oleh kotoran dan buih, namun hakikat kebenaran tak akan hilang walaupun banyak yang menempel dari kebatilan di atasnya. Para hadirin rahimakumullah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala berjanji orang-orang yang memenuhi perintah Allah bagi mereka surga. Lilladzina stajabu lirabbihim al-husna. Jadi apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, Allah janjikan bagimu surga. Sebaliknya, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi ulaika lahum su'ul hisab. Orang yang di dunia tidak mematuhi aturan Allah, tidak beristijabah terhadap aturan-aturan Allah. Allah katakan, walaupun nanti mereka meninggal dunia punya duit yang banyak, sebanyak harta yang ada di muka bumi, 2 kali lipat, sesungguhnya harta itu tidak akan dapat digunakan untuk menyogok pada pengadilan maha adil di akhirat kelak. Gak bisa dia sogok malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Udahlah, keluar aku sebentar. Gak bisa. Walaupun wa mislahu ma'ahu, harta yang dimilikinya seluruh harta di muka bumi dikalikan 2, tetap itu tak memberikan jaminan keselamatan apapun kalau kita tidak ijabah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat berikutnya dari surah Ar-Ra'd ini menggambarkan pada kita kriteria orang-orang yang tidak layak untuk masuk surga. Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Ada orang yang suka melanggar janjinya sama Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka suka memutuskan tali silaturahim. Wa yufsiduna fil ard. Bukan hanya itu, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mulai dari merusak lingkungan, mulai dari merusak karakter dan akhlak masyarakat. Itu juga masuk kelompok orang-orang yang tidak beristijabah kepada aturan Allah. Ulaika lahumul la'nah. Bagi mereka laknat Allah. Jadi cukup keras ayat ini menggambarkan kepada kita balasan yang akan diterima orang-orang yang kufur dan tidak beristijabah kepada Allah. Sebaliknya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, sebagaimana Allah yang membatasinya. Kadang-kadang si fulan kaya, si fulan sederhana, si fulan miskin. Bahkan kadang-kadang yang miskin lebih rajin daripada yang kaya. Kenapa rezekiku sekian? Dia bertanya sama Allah. Allah katakan, aku yang melapangkan rezeki dan aku pula yang membatasinya. Ketika Allah batasi rezeki untuk seorang hamba, boleh jadi di balik pembatasan itu justru terdapat hikmah besar.
yang tak dipahaminya. Dan tak selalu yang diperlebar pintu rezekinya berarti Allah menginginkan kebaikan bagi dia. Karena ada juga yang Allah bukakan pintu rezeki yang lebar, justru harta yang banyak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di penghujung surah mulai dari ayat 31 kembali Allah kepada pembahasan yang dengannya dimulai surah tentang keagungan Al-Quran. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta, sekiranya ada satu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncang, bumi jadi terbelah, orang yang sudah mati dapat bicara, maka pastilah bacaan itu adalah Al-Quran. Jadi Quran ini bacaan yang bisa membelah gunung, bukit, bacaan yang bisa menggoncang bumi, bacaan yang dapat menjadikan orang yang sudah meninggal pun dapat berbicara kembali. Inilah diantara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin gambarkan keutamaan Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Bapak Ibu, di penghujung surah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang tanda kebesarannya. Bagaimana sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya pun mendapatkan makar dari para kaum yang mendustakan agama. Waqad makaral lazina min qablihim falillahil makru jami'an. Sungguh kata Allah, orang sebelum mereka, orang-orang Quraisy, kafir-kafir sebelum mereka juga sudah berbuat tipu daya kepada para nabi. Gimana Nabi Nuh ya dicemooh, gimana Nabi Lut hampir diusir, bagaimana Nabi Syuaib juga ini diancam, bagaimana Nabi Hud juga terancam untuk dibunuh. Tipu daya mereka itu Allah katakan bukan hal yang baru. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffar liman uqbaddar. Allah Maha tahu apa yang manusia usahakan, dan siapa yang ingkar kepada Allah akan tahu bagaimana akhir kehidupan mereka. Di akhir, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Berkatalah orang-orang kafir, Muhammad, kau bukan nabi. Apa kata Allah? Kul, bilang sama mereka ya Muhammad yang mendustakan kenabianmu, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi apa aku nabi atau tidak. Ya, wa man indahu ilmul kitab. Kalau enggak percaya juga kalian orang Mekah, aku ini seorang nabi, tanyakan sama orang Yahudi, tanyakan sama orang Nasrani yang mereka punya kitab suci. Karena dalam kitab suci mereka tercantum kabar gembira akan diutus nabi terakhir yang semua sifat-sifat yang disebutkan di dalamnya semuanya menyasar kepada sosok Nabi Muhammad, dan tak mungkin sifat itu pada selain Nabi Muhammad. Jadi ini penutup surah ingin menggambarkan, udahlah tak usah berdebat, cukup Allah menjadi saksi. Kalau tak percaya, tanyakan sama orang-orang jujur dari ahlu kitab. Mereka lebih pantas menjawab daripada aku bantah-berbantah dengan kalian. Begitulah bagaimana surah ini, surah yang mengajarkan pada kita untuk tetap berpegang pada kebenaran. Yang berpegang pada yang benar, dia kuat walaupun sendiri. Orang yang berpegang kepada kebatilan, dia lemah walaupun rame-rame. Makanya prinsip Islam, kau kuat karena kau benar. Tapi prinsip di barat, kau benar karena kau kuat. Jadi pas dia masih kuat,
yang dicaptakannya benar semua. Tapi begitu tak memerintah lagi, baru dibongkar orang. Nggak betul yang kau bilang katanya. Tapi orang yang berpegang pada kebenaran, dia kuat walaupun sendirian. Tapi orang yang berpegang kepada kekuatan, belum tentu dia itu benar. Demikian yang dapat disampaikan. Tersisa waktu sekitar 6 menit sebelum ditutup dengan doa. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz atas penjelasan surat Al-Fatihah. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran kan banyak disebutkan pada saat manusia itu dibangkitkan Pak Ustadz, diberikan catatan terutama yang dari belakang begitu Pak Ustadz. Mereka berbicara kepada Allah, ya Allah, berilah kami kesempatan kembali hidup di dunia supaya kami bisa beribadah, berinfak, sedekah, katanya Pak Ustadz. Satu. Kemudian Pak Ustadz tadi katakan bahwa malaikat itu tidak bisa disuap Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saat seseorang itu sudah di alam barzah kemudian dibangkitkan, sudah di alam akhirat sana, tetapi dengan kondisi yang begitu banyak catatan keburukannya itu, apakah dia masih ingat apa-apa yang ada di dunia sama dia, sehingga ada perkataannya, Bang, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berinfak, sedekah, beribadah. Kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini, berpindahlah kita ke alam barzakh. Barzakh dalam bahasa Arab artinya pembatas. Orang yang sudah masuk ke alam barzakh bisa melihat apa yang terjadi di dunia, tapi dia tak bisa pulang. Dia tidak bisa pulang. Ketika Rasulullah SAW pasca perang Badar berdiri di depan jenazah banyak tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Nabi teriak, Abu Jahal, sudahkah kau dapatkan apa yang Allah janjikan kepadamu, kata Rasul. Waktu itu ada Umar bin Khattab berdiri depan Nabi. Rasul, mana dengar lagi orang ini dah mati. Apa jawaban Rasulullah? Tidak Umar, kau tidak lebih mendengar apa yang kuucapkan dibandingkan mereka. Ini menunjukkan dalil mereka, para arwah yang sudah berpindah alam ke alam barzakh, tahu, bisa melihat, bisa mendengar. Inilah alasan kenapa begitu kita masuk komplek pekuburan, kita juga mengucapkan salam. Kalau mereka nggak dengar, untuk apa mengucap salam? Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin. Assalamualaikum para penghuni kuburan dari orang-orang Islam. Kan itu artinya. Artinya kita kasih kode, kita perdengarkan salam kita, dan mereka dengar. Cuma walaupun jawab tak terdengar sama kita. Kalau sempat terdengar lari juga kita, kan gitu. Ini yang pertama. Jadi semua manusia ketika meninggalkan dunia, baik mukmin ataupun kafir, semuanya meninggalkan penyesalan. Jadi yang nyesal bukan kafir saja. Kafir nyesal, aduh kenapalah aku tak berbuat baik, pengenlah balik ke dunia, walaupun nggak bisa, tapi kepingin itu ada. Bahkan orang mukmin sendiri pun ketika meninggalkan dunia ada penyesalan. Kenapa aku berbuat baik nggak lebih banyak lagi? Kenapa infakku sebelumnya waktu bangun masjid Al-Muhajirin cuma sekian, nggak aku tambah lagi? Pengen balik, ya, tapi tak bisa juga. Makanya keputusasaan orang kafir ketika sudah meninggalkan dunia, sampai-sampai mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa tak kau jadikan aku tanah aja? Kenapa? Tanah nggak ada pertanggungjawaban. Nyesalnya, kenapa jadi manusia? Kalau dulu cuma tanah kan nggak ditanya. Begitu dia. Jadi dengan kata lain, semua yang kita perbuat kita harus pertanggungjawabkan. Orang yang di alam barzakh tahu tapi tak bisa balik,
mereka bisa dengar. Tapi sekali lagi, bagaimana digambarkan penyesalan itu sebenarnya menimpa semua. Semua. Orang yang paling baik pun ada menyisakan penyesalan. Kenapa tidak aku tambah lagi? Amal baikku lebih banyak dari apa yang sudah aku buat. Nah, begitulah potret gambaran ya tentang penyesalan manusia, bagaimana waktu di dunia ini yang pendek begitu berharga untuk mempersiapkan bekal. Demikian. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita izin Ustaz, Ya. tentang yang ayat Ustaz bacakan tadi, masalah dihamparkannya bumi, Ya. dipakai oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki paham bumi datar. Iya. Ini sangat jauh sekali, Ya. sehingga terfitnahnya Al-Quran itu di mata sains maupun di mata orang-orang non-muslim. Bagaimana kita menyikapi ini gitu. Baik. Terutama orang Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah. Al-Quran menafsirkan satu ayat terhadap ayat yang lain. Kalau kita hanya pegang satu ayat, kita tafsirkan tanpa kita sandingkan dengan ayat yang lain, itu akan berpotensi membuat pemahaman yang pincang. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Allah katakan kami hamparkan bumi. Apakah berarti bumi didatar? Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukawwirul laila lin-nahar wa yukawwirun nahar lil-lail. Kata yukawwir diambil dari kata kurah. Kurah itu teh bola. Ini digambarkan bola bumi itu bulat. Nah, jadi kalau orang hanya pegang satu ayat, bagi kita sebagai manusia, ya kita nampak seperti bumi ini terhampar. Ya, itu tanda kesempurnaan ciptaan Allah. Bagaimana bumi dihamparkan? Tapi bukan berarti berjalan kita nampak ini ujung bumi, kan begitu? Tidak ada. Bagaimana orang dapat mengelilingi dunia hingga balik ke titik awal tanpa menemukan mana ujungnya? Di sisi lain, ayat-ayat juga mengatakan yukawwiru, kami putar. Kalau sekiranya bumi itu flat earth seperti dipahami oleh sebagian orang tadi, bumi datar, ya, ini tentunya bagaimana kita memahami kata-kata yukawwir, Allah memutar siang dengan malam. Kata-kata memutar ini memberikan kesan bumi itu nggak datar, ya, tapi bentuknya seperti dari kata kurah, bola dunia. Nah, jadi di sini kesalahan ketika memahami satu ayat tanpa kemudian disandingkan dengan ayat yang lain, sehingga kenapa zaman sekarang kita membutuhkan tafsir tematis? Karena kalau orang cuma pegang satu ayat ditafsirkan bisa menyimpang. Tapi tafsir tematis itulah bentuk konkret menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, menyempurnakan makna satu ayat dengan ayat lain yang menyempurnakan maknanya pula. Nah, demikian tanggapan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilidh zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.